warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang uji validitas dan uji reliabilitas instrumen penelitian. Sebelumnya kalian kan belum pernah mendapatkan materi ini, oleh karena itu materi ini saya jelaskan mulai dari awal pengertiannya sampai penulisan rumusnya dan contohnya. Nanti untuk pendalaman materi ini sendiri akan ada mata kuliah lanjutan di evaluasi pembelajaran. Oke, kita lanjut. Perhatikan gambar seperti ini. Ada 4 gambar. Gambar pertama, ini pusatnya, sasaran. Benar, ini tembak, hasil tembakannya, sedangkan ini pusatnya, hasil tembakannya menyebar. Kalau di sini pusatnya di sini, tembakannya menyebar di sini. Kalau di sini pusatnya dan tembakannya ada di sekitar pusat. Misalkan kuesioner. Jadi instrumen penelitian di sini yang akan saya bahas adalah kuesioner atau angket. Misalkan kuesioner adalah sasaran tembak seperti pada gambar berikut. Seperti pada gambar ini yang tertera. Anggap bahwa pusat sasaran tembak itu adalah target apa yang kita ukur. Jawaban setiap responden yang ditanya menggunakan kuesioner adalah menembak pada sasarannya. Jika pertanyaannya baik dan responden menjawab dengan baik, maka kita menembak tepat pada sasaran. Jika tidak demikian, maka tembakan kita meleset. Makin banyak responden menjawab salah karena pertanyaan kita tidak jelas atau bias, maka sasaran kita makin menjauh. Pertama, menembak sasaran secara konsisten tetapi jauh dari sasarannya, yaitu pada gambar pertama. Hal ini disebut konsisten dan sistematis, mengukur pendapat responden dengan nilai yang salah untuk semua responden. Reliable tetapi tidak valid, konsisten tapi salah sasaran. Yang gambar kedua, menembak secara acak merata di segala tempat. Kadang-kadang tembakannya kena sasaran, tetapi secara rata-rata diperoleh jawaban yang benar secara kelompok, tetapi tidak terlalu baik untuk individu. Dalam hal ini, kita memperoleh estimasi yang benar secara kelompok tetapi tidak konsisten. Sekarang jelas bahwa reliabilitas berkaitan langsung dengan validitas dari apa yang diukur. Ketiga, menunjukkan tembakan yang menyebar dan secara konsisten menyimpang dari sasaran. Tidak reliable dan tidak valid. Yang terakhir, menunjukkan menembak sasaran secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa sudah reliable dan valid. Kemudian dari gambar ilustrasi ini kita membahas tentang uji validitas terlebih dahulu. Apa sih uji validitas itu? Hasil penelitian yang valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Jadi data yang kita kumpulkan dengan data yang terjadi itu ada kesamaan. Sedangkan instrumen yang valid adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Contoh, meteran yang valid dapat digunakan untuk mengukur panjang dengan teliti karena meteran memang alat untuk mengukur panjang. Jadi kalau kita mengukur panjang menggunakan timbangan itu tidak valid. Uji validitas. Menurut Azwar tahun 86, validitas adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Menurut Anastasi tahun 1990, validitas adalah ketepatan mengukur konstruk menyangkut what the test measures and how well it does. Menurut Sukaji tahun 2000, validitas adalah derajat yang menyatakan suatu tes mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut Masri Singaribun dan Sofyan Effendi tahun 89,
Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mengukur sesuatu yang ingin diukur. Sedangkan menurut Cokrowinoto tahun 81, validitas merupakan suatu built-in control mechanism di dalam metode penelitian yang digunakan instrumennya secara eksplisit seperti penilaian survei, desain eksperimental. Uji validitas. Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian validitas sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa validitas adalah suatu standar ukuran yang menunjukkan ketepatan dan kesahihan suatu instrumen. Validitas mempersoalkan apakah instrumen yang digunakan benar-benar mengukur atribut yang dimaksud. Faktor-faktor yang mempengaruhi validitas. Yang pertama, apakah alat itu sudah sesuai dengan jarak gejala atau jarak ciri-ciri dari gejala yang ingin diukur? Yang kedua, apakah alat itu telah diskala sedemikian rupa sehingga satuan-satuan pengukuran yang digunakan telah mengikuti prinsip satuan sama jarak? Yang ketiga, apakah alat itu menghasilkan readings yang lebih mendekati absolut daripada mendekati kerelatifan? Yang keempat, apakah alat itu cukup sensitif? Yang kelima, apakah items dalam alat itu telah mencakup semua faktor atau bagian-bagian faktor gejala yang hendak diukur? Yang keenam, apakah pembuat alat itu telah memperhatikan imbangan items menurut penting dan kurang pentingnya? Validitas dibagi jadi 5. Yang pertama, validitas permukaan. Yang kedua, validitas isi, validitas empiris, validitas konstruk, dan validitas faktor. Validitas permukaan. Validitas ini menggunakan kriteria yang sangat sederhana karena hanya melihat dari sisi muka atau tampang dari suatu instrumen tersebut. Artinya, jika suatu tes secara sepintas telah dianggap baik untuk mengungkap fenomena yang akan diukur, maka tes tersebut sudah dapat dikatakan memenuhi syarat validitas permukaan, sehingga tidak perlu lagi adanya judgement yang mendalam. Kemudian validitas isi. Validitas isi sering digunakan dalam penilaian hasil belajar. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai mata pelajaran yang telah disampaikan dan perubahan psikologis apa yang timbul pada diri peserta didik. Sering juga disebut sebagai validitas kurikuler dan validitas perumusan. Apa validitas kurikuler? Validitas kurikuler berkenaan dengan pertanyaan, apakah materi tes relevan dengan kurikulum yang sudah ditentukan. Sedangkan validitas perumusan berkenaan dengan pertanyaan, apakah aspek-aspek dalam soal benar-benar tercakup dalam perumusan tentang apa yang hendak diukur. Kemudian selanjutnya yang ketiga, validitas empiris. Validitas ini biasanya menggunakan teknik statistika, yaitu analisis korelasi. Validitas empiris mencari hubungan antara skor tes dengan suatu kriteria tertentu yang merupakan suatu tolak ukur di luar tes yang bersangkutan. Namun, kriteria harus relevan dengan apa yang akan diukur. Validitas empiris dibagi menjadi 3. Yang pertama, validitas prediktif. Yang kedua, validitas kongruen. Dan yang ketiga, validitas sejenis. Validitas prediktif adalah jika kriteria standar yang digunakan adalah untuk meramalkan prestasi belajar murid pada masa yang akan datang. Dengan kata lain, validitas prediktif bermaksud melihat hingga mana suatu tes dapat memperkirakan perilaku peserta didik pada masa yang akan datang. Sedangkan validitas kongruen adalah jika kriteria standarnya berlainan. Misal, skor tes dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dikorelasikan dengan skor tes bahasa Inggris. Sebaliknya, jika kriteria standarnya sejenis, maka validitas tersebut disebut validitas sejenis. Misalnya, skor tes bahasa Indonesia dikorelasikan dengan skor tes bahasa Indonesia. Dalam mengukur validitas suatu tes, hendaknya yang menjadi kriteria sudah betul-betul valid, sehingga dapat diandalkan keampuannya dan dapat dianggap sebagai tes standar.
Sebaliknya, bila kriteria tidak valid, maka tes-tes lainnya akan divalidasi menjadi kurang atau tidak meyakinkan. Suatu tes akan mempunyai koefisien validitas yang tinggi jika tes itu betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur dari peserta didik tertentu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menginterpretasikan koefisien validitas. Antara lain, data mengenai karakteristik sampel validitas, prosedur-prosedur dalam pengukuran validitas, dan pola kriteria khusus yang dikorelasikan dengan hasil tes itu. Validitas empiris tadi sudah disebutkan bahwa menggunakan rumus korelasi bisa menggunakan rumus korelasi Spearman dan korelasi product moment. Ini sudah pernah kita bahas, jadi nanti kalian tinggal sudah bisa menggunakan perhitungannya ini. Ini tingkat hubungan variabel berdasarkan nilai koefisien korelasi. Apabila nanti korelasinya 0, maka tingkat hubungannya sangat rendah, dan apabila korelasinya 0,2 sampai 0,399 itu rendah. Apabila berada pada rentang nilai 0,4 sampai 0,599 itu sedang, 0,6 sampai 0,799 itu kuat, 0,8 sampai 1 itu sangat kuat. Selanjutnya, validitas konstruk bertujuan untuk mengetahui apakah skor hasil alat ukur tersebut mampu merefleksikan konstruk teori yang mendasari penyusunan alat ukur. Menurut Singaribun M dan Effendi, konstruk adalah kerangka dari suatu konsep. Misalkan, seorang peneliti ingin mengukur konsep religiositas. Yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari apa saja yang merupakan kerangka dari konsep tersebut. Dengan diketahui kerangkanya, seorang peneliti dapat menyusun tolak ukur operasional konsep. Analisis statistika yang digunakan pada validitas konstruk antara lain dengan menggunakan analisis faktor analisis, sehingga dapat diketahui yang pertama, aspek-aspek apa saja yang diukur oleh setiap butir soal, berapa besar suatu butir soal berisi faktor-faktor tertentu, faktor-faktor apa yang diukur oleh suatu butir soal. Yang terakhir, validitas faktor. Selain validitas secara keseluruhan dan validitas item atau butir soal, masih ada lagi yang perlu diketahui, yaitu validitas faktor-faktor atau bagian keseluruhan materi. Setiap keseluruhan materi pelajaran terdiri dari pokok-pokok bahasan atau mungkin sekelompok pokok bahasan yang merupakan suatu kesatuan. Contoh, guru fisika akan mengevaluasi penguasaan siswa untuk 3 pokok bahasan, yaitu bunyi, cahaya, dan listrik. Untuk keperluan ini, guru membuat 30 butir soal. Untuk bunyi ada 8 butir soal, untuk cahaya ada 12 butir soal, dan untuk listrik ada 10 butir soal. Apabila guru ingin mengetahui validitas faktor, maka ada 3 faktor dalam soal ini. Validitas faktor adalah butir-butir soal dalam faktor dikatakan valid apabila mempunyai dukungan besar terhadap soal-soal secara keseluruhan. Contoh soal. Seorang mahasiswa ingin melakukan penelitian dengan menggunakan skala untuk mengetahui prestasi belajar seseorang. Kuesioner terdiri dari 10 item dan menggunakan skala Likert, yaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Kemudian didapatkan data dan analisis sebagai berikut. Ada 12 responden, ada 10 pertanyaan. Ini hasil skornya. Kemudian didapatkan hasil berikut. Diperoleh korelasi bivariate Pearson antara skor item dan skor total untuk masing-masing item. Jika digunakan tingkat signifikasi atau level of significance alpha sama dengan 0,5 dengan uji 2 sisi dan N12, maka titik kritisnya adalah 0,576. Terlihat bahwa item 1, 9, dan 10 kurang dari 0,576, sehingga dapat disimpulkan bahwa item 1, 9
dan 10 tidak valid, dan jika perlu item tersebut diubah atau dibuang asalkan tidak mengurangi arti kuesioner secara kesatuan. Jadi tadi kan kriterianya berapa? Titik kritisnya 0,576. Kalau ada angka di bawah tersebut maka dikatakan tidak valid. Berarti ini ada tiga item soal yang tidak valid, bisa dibuang, kemudian diuji lagi. Dan kan yang lainnya yang lebih dari 0,576 sudah dikatakan valid. Kemudian selanjutnya uji reliabilitas. Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang mempunyai asal kata really dan ability. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliable. Meskipun reliabilitas mempunyai berbagai nama seperti keterpercayaan, keterandalan, keajikan, kestabilan, kekonsistenan. Alat ukur yang reliable pasti terdiri dari item-item alat ukur yang valid, sehingga setiap yang reliable pasti valid. Akan tetapi yang valid belum tentu reliable. Kuesioner yang reliable adalah kuesioner yang apabila dicobakan secara berulang-ulang kepada kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama. Beberapa teknik yang sering digunakan untuk menentukan koefisien reliabilitas dengan metode tes tunggal antara lain formula Kunder-Richardson KR20 dan KR21, formula Spearman-Brown, formula Rulon, formula alpha, dan formula C-Giot. Yang pertama, formula Kunder-Richardson KR20. Formula ini dapat diterapkan pada instrumen yang data skor dikotom dari tes yang seolah-olah dibagi-bagi menjadi belahan sebanyak butir yang dimiliki. Hasil perhitungan dengan rumus KR20 lebih teliti, tetapi perhitungannya lebih rumit. Jadi ini ya. Ini untuk soal yang menjawab benar dan salah. Makanya di sini kan data skor dikotom, ada dua pilihan jawaban benar dan salah. Kemudian selanjutnya Kunder-Richardson KR21. Formula KR21 lebih sederhana dalam perhitungannya. Kelemahannya adalah kurang teliti dibandingkan dengan KR20. Rumusnya sama seperti ini. Rumusnya beda ya. Tidak saya jelaskan secara detail untuk rumus ini, hanya kalian tahu bahwa reliabilitas itu ada beberapa rumus. Akan digunakan yang paling sering itu yang alpha nanti. Formula Spearman-Brown. Formula Spearman-Brown hanya dapat diterapkan pada soal yang punya jumlah butir genap. Formula ini menggunakan teknik belah dua, split half method, yaitu soal dibelah menjadi dua bagian ganjil dan bagian genap, atas sebelah kiri dan sebelah kanan. Rumusnya kalau dilihat ini sangat sederhana. Jadi koefisien reliabilitas, koefisien korelasi produk momen antara skor ganjil dan skor genap. Formula alpha atau Spearman KR hanya berlaku untuk soal objektif yang mempunyai kemungkinan jawaban benar dan salah. Sedangkan untuk soal yang mempunyai gradualitas skor jawaban, misalnya pada soal uraian maupun pada soal angket tes sikap, formula yang paling pas adalah menggunakan formula alpha. Hal ini dimungkinkan karena formula alpha mengakomodasi adanya variasi skor pada setiap butir soal. Jadi di sini itu lebih ke skala Likert. Jadi soal-soal yang menggunakan skala Likert bisa menggunakan tes reliabilitasnya menggunakan formula alpha. Kemudian berbeda dengan formula lain, C-Giot ya kita bacanya, memandang bahwa sebuah tes dapat dipandang sebagai sebuah interaksi faktorial, di mana skor tes dianggap sebagai hasil eksperimen. Dalam hal ini berlaku sebagai faktor 1 adalah subjek atau responden, sedangkan faktor 2 adalah butir soal. Dengan demikian, masing-masing sel terdiri atas satu subjek. Untuk selanjutnya dapat dicari interaksi antara subjek dengan butir soal.
Kelebihan dari formula ini adalah dapat diterapkan baik pada soal yang mempunyai skor dikotom maupun soal yang mempunyai variasi skor pada butirnya, tes sikap maupun tes uraian. Yang terakhir, split half method. Dalam peskoran ini dilakukan separuh-separuh dari suatu tes secara terpisah untuk setiap individu dan kemudian dihitung koefisien korelasi antara dua perangkat skor tersebut. Koefisien ini dapat dihitung dengan rumus Spearman-Brown yang disederhanakan, yaitu 2 kali reliabilitas untuk setengah tes per 1 plus reliabilitas untuk setengah tes. Rumus lain adalah dengan menggunakan pendekatan Kunder-Richardson. Metode ini banyak digunakan untuk menentukan konsistensi internal utamanya Kunder KR20 dan 21. Jadi, dari penjelasan ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya pada objek yang diteliti. Hasil penelitian yang reliabel bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang valid merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur yang apa seharusnya diukur. Kemudian, instrumen yang reliabel merupakan instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Alat ukur panjang karet merupakan contoh instrumen yang tidak reliabel atau konsisten. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.